Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Tentang cinta segitiga, dan kita akan melihat pasangan Anda, orang ketiganya, juga Anda, dimanapun posisi Anda berada. Bagi Anda yang tidak bisa melihat diri sendiri atau mudah terluka, silahkan berhenti sampai di sini. Baiklah, untuk Anda-Anda yang masih bersama saya, mari kita mulai. Ini adalah pasangan Anda. Oh. Wow. Pasangan Anda saya rasa yang bucin terhadap orang ketiganya. Dia melakukan banyak hal untuk orang ketiganya. Dan saya rasa ini adalah perjuangan yang tidak seimbang. Dia yang melakukan lebih, dia yang memberikan lebih kepada orang ketiganya. Dia yang bekerja keras, lebih untuk orang ketiganya. Kita lihat untuk orang ketiganya. Wow. Orang ketiganya ini saya rasa lebih ke arah memanfaatkan pasangan Anda saja. Entah mereka berpacaran, entah mereka sudah menikah. Saya rasa semacam itu. Orang ketiga ini mungkin orang yang malas, orang yang playing victim, orang yang penuh drama, orang yang membuat pandai berbicara, tapi cenderung ke arah bukan smart tapi lebih ke arah licik. Pandai berbicara, orang yang licik, orang yang malas, orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain untuk dirinya sendiri. Pandai berdrama, pandai meluluhkan hati untuk mendapatkan apa yang dia mau. Contoh, sepertinya dia menggunakan kata-kata. Dia orang yang pandai berkata-kata dan menggunakan kata-katanya untuk meluluhkan hati pasangan Anda. Kemudian jika mungkin pasangan Anda ini dia meminta sesuatu, pasangan Anda ini tidak atau belum bisa menurutinya, memberikannya, dia mengancam putus. Dia mengancam memutuskan hubungan. Sementara pasangan Anda ini yang bucin terhadap dia, yang sudah seperti mungkin tidak bisa terlepas dari dia, terikat oleh kata-katanya yang melenakan tersebut, atau entah dalam hal apa dia bisa memberikan, intinya adalah untuk mengikat pasangan Anda, hati pasangan Anda kepada dia. Tidak mau pasangan Anda tidak berani untuk atau mau dia tinggalkan. Maka dia meminta sesuatu kepada pasangan Anda belum bisa atau tidak bisa memberikannya, dia mengancam putus. Dan pasangan Anda dengan entah bagaimana caranya, pada akhirnya berusaha untuk memenuhi yang dia inginkan. Menggunakan drama dan segala kelicikan yang dia bisa untuk mendapatkan, memanfaatkan pasangan Anda. Dan pasangan Anda walaupun tahu, mungkin beberapa dari mereka tahu bahwa hanya dimanfaatkan saja, seperti tidak berdaya. Tidak berdaya mengalahkan, beberapa dari mereka menyadari ini hubungan yang tidak sehat. Mungkin pikiran mereka mengatakan seperti itu. Tapi hati mereka mengatakan, aku tidak bisa berpisah dengannya.
walaupun menjalani hubungan yang tidak sehat, aku akan melakukannya. Tapi pikiran mereka berkata, ini hubungan tidak sehat loh, untuk apa kamu berjuang sendiri, untuk apa? Ini hubungan yang tidak seimbang loh. Seperti itu, tapi hati mereka, siapa tahu suatu hari nanti bisa berubah. Sabarlah sebentar. Semacam itu, untuk beberapa dari mereka. Karena sepertinya mungkin memang seperti cuci otak kah, atau ya, bisa mengikat hatinya. Logikanya jalan, tapi hatinya juga terikat. Apakah seperti itu? So, dia hanya memikirkan untuk mendapatkan lebih banyak dari hubungan. Bisa jadi, ini bukan hubungan yang pertama, atau hubungan satu-satunya. Bisa jadi, ini hubungan pasangan Anda ini merupakan mangsa, atau hubungan dia yang kesekian, atau salah satu dari hubungan yang dari banyak hubungan yang dia miliki saat ini pula. Hanya salah satu koleksinya, hanya salah satu mangsanya sajakah pasangan Anda ini, atau jika masih bersama atau sudah mantan, ya hanya salah satu dari sekian koleksinya. Semacam itukah? Selicik itukah? Mungkin beberapa dari Anda bertanya, ya, selicik itu. Sejahat itukah? Ya, sejahat itu. Dalam mempermainkan orang lain dengan kata-katanya. Banyak hal-hal disembunyikan. So, di sini saya mengatakan antara hati dan pikirannya sering-sering bertengkar sendiri. Tapi ujung-ujungnya pun pikirannya kalah dari hatinya. Karena dia tetap toh berada di dalam hubungan ini. So, Ten of Cups. Dia bisa dibuat luluh. Dia bisa dibuat bahagia di tengah kesakitannya. Gunanya hanya untuk dimanfaatkan. Dengan dia dibuat bahagia, dengan dia dibuat merasa baik-baik saja, dari banyak rahasianya, mengingat dia orang yang smart dan licik tadi, dia dibuat damai hati, dia seperti dimanjakan, padahal tidak kenyataannya di depan dan di belakang berbeda. Tapi dengan dia dibuat baik-baik saja hatinya, ditepuk-tepuk pundaknya, dia akan memberikan apapun yang dia minta. Saya rasa untuk beberapa dari orang yang ada di atas pun sangat tahu, menyadari, tapi sekali lagi tidak berdaya. Kenyamanan yang diberikan, servis yang diberikan, mengalahkan logikanya. Tahu mungkin beberapa dari mereka berada dalam banyak hubungan, salah satu dari sekian banyak pilihan. Tapi mungkin dia masih berpikir, sepertinya mereka-mereka itu hanya selingan saja, memiliki pengertian, ya entah pengertian atau mungkin kebodohan yang sedemikian besar, sehingga seperti berusaha memahami, ya aku akan coba mengerti, memang dia tipe orang yang ramah. Menjadi seperti itu, berpikir bahwa orang yang ramah maka mudah disukai orang, maka mudah memiliki banyak hubungan. Mereka lah, orang-orang itulah yang mengejar dia. Dia berpikir seperti itu. Mungkin di set, mungkin seperti itu. Padahal mungkin kenyataannya dia yang tebar pesona. Tapi berbicara, menjelaskan kepada pasangan Anda ini bahwa dia yang dikejar-kejar. Orang-orang tersebut yang mencari-carinya. Semacam itu. Tapi aku tetap memilihmu, nyatanya aku tetap bersama denganmu. Walaupun banyak yang mengejar aku. Seperti itu, dan percayalah dia. Dan berusaha memahamilah dia. Ya, semacam itukah?
Maka walaupun tahu berada di hubungan yang banyak, masih memiliki positive thinking. Masih siapa tahu bisa berubah jikapun dia memiliki pemikiran yang, ya pasanganku ini, dia ini memang suka tidak bisa berhenti dalam satu hubungan. Siapa tahu suatu hari nanti berubah. Masih berpikir seperti itu. Atau mungkin, tunggulah sebentar lagi, aku akan berubah. Nyatanya aku tetap bersama kamu walau aku memiliki hubungan lain di luar sana. Apakah semacam itu? So, dia yang berbuat lebih. Pasangan Anda yang berbuat lebih, memberikan lebih, bekerja lebih. Walaupun sering ditinggalkan, mungkin hubungan on-off dengan berbagai alasannya, dia masih berpositive thinking bahwa akan selalu kembali dan memang kenyataannya seperti itu. Mungkin menghilang, entah berapa lama, mungkin diblokir, entah kenapa, dengan alasan apa. Diblokir pun dia berusaha untuk memahami. Itu mungkin yang harus dia lakukan demi mungkin pekerjaannya, demi mungkin entahlah apapun. Toh dia nanti memang akan kembali lagi padaku. Dan iya, memang kembali lagi karena apa? Karena masih digunakan. Karena masih ada yang bisa dimanfaatkan atau diberikan atau yang dia dapatkan. Sedih, kecewa, terluka. Makanan sehari-hari untuk pasangan Anda ini. Tapi semua itu terkalahkan dengan pandainya kata-kata yang diucapkan, yang diberikan. Ya, apakah semacam itu? The Hermit. So, Seven of Swords. Banyak ketidakjujuran yang dia sembunyikan, banyak rahasia yang dia sembunyikan. Orang yang smart menyembunyikan. Orang yang smart berkata-kata dan berdrama. Okay? Justice. So, dia seolah-olah bisa bersikap adil dalam setiap hubungannya. Jika memang orang yang ada di atas ini menyadari berada dalam banyak hubungan, seperti bersikap adil dan penuh janji-janji yang sepertinya akan ditepati. Dia memang membuat seperti itu. Ya. But saya rasa ini saya kehabisan kata-kata. Three of Cups. Dia banyak memberikan kepastian yang song-song saja kepada setiap hubungannya. Dalam hal ini, dengan pasangan Anda, dia memberikan janji-janji yang song, kata-kata yang song tentang hubungannya dengan orang lainnya. Ya. Karena cukup pandai saya rasa di sini. Janji-janji, PHP. Dia melakukan itu. Okay. The Empress. Knight of Pentacle, Page of Pentacle. Dia akan mempertahankan apapun yang menjadi goalnya, apapun yang bisa dia dapatkan. Dan dia akan meninggalkan setelahnya jika sudah kering dan atau tidak bisa dimanfaatkan atau bermanfaat lagi. Kita akan coba lihat kenapa pasangan Anda berselingkuh dari sisi Anda.
King of Wands, the Devil. So, di sini mungkin dia merasa kesepian. Karena kesibukan Anda kah? Beberapa dari Anda mungkin melakukan perselingkuhan, sehingga dia melakukan hal yang sama. Karena sudah tidak tahan lagi dengan situasi, dia mungkin seseorang yang tidak menemukan jalan keluar, tidak memiliki teman untuk bercerita, kemudian ya kebetulan bertemu dengan orang yang memang smart, yang pandai berbicara, mungkin dengan Anda tidak pernah berbicara atau melakukan komunikasi. Bagaimana ya? Hubungan kalian dingin, hubungan kalian ini jarang berkomunikasi. Dia mungkin dasarnya juga dia tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi, merasa kesepian hati. Kemudian bertemulah dengan orang yang pandai berbicara ini, bisa menghangatkan hati, menghangatkan suasana yang tidak dia dapatkan dari Anda. Apakah seperti itu untuk beberapa dari Anda di sini? Anda hanya sibuk dengan diri Anda dan pekerjaan Anda, walaupun mungkin pekerjaan Anda ini untuk jika sudah menikah, kalian sudah menikah, untuk urusan keluarga, untuk tanggung jawab terhadap keluarga. Male female di sini untuk keluarga, untuk kebaikan keluarga atau hubungan. Tapi mungkin ya karena tidak ada komunikasi di antara kalian, terjadilah jarak, entah apapun, dan terjadilah kesepian hati. Semacam itukah? Atau memang ada perselingkuhan di sini yang Anda lakukan awalnya, dan dia tidak bisa menahan itu. Dia pada akhirnya mungkin terluka-luka dan bertemu dengan orang yang pandai berbicara dan menenangkan hatinya, menjadi pundaknya, pengusap air matanya di waktu awal-awal mereka bertemu dan berlanjut. Okay. Hubungan yang dingin untuk di High Priestess saya rasa di sini. Pernikahan yang dingin, entah apapun yang terjadi dalam hubungan kalian. Komunikasi yang tidak nyambung, sehingga terjadilah ada sebuah entah kenapa, kemudian ada komunikasi terjadi tidak nyambung. Atau didasari oleh memang komunikasi yang tidak nyambung. Hatinya nyambung tapi komunikasinya tidak nyambung. Tetaplah ujung-ujungnya tidak nyambung. Ya, semacam itu. Di sini orang yang merasa kurang diperhatikan oleh pasangannya. Apakah Anda berselingkuh? Jika Anda berselingkuh karena Anda merasa kurang diperhatikan olehnya, kemudian Anda berselingkuh, dan Anda berselingkuh membuat dia pun berselingkuh karena merasa kesepian, diabaikan, dan terluka-luka dan seperti tadi. Tidak memperhatikan dia lagi dan bertemulah dengan orang yang dia rasa waktu itu memperhatikannya. Semacam itukah, entah yang mana. Kita akan coba lihat seperti apa, siapa orang ketiga ini. So, orang ini pernah menjalin hubungan dan dia mungkin di posisi yang selalu tersakiti. Sehingga dia berubah menjadi seseorang yang seperti kita baca tadi,
Memiliki hubungan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Untuk semacam dendam atas hubungan. Ya, dia mungkin pernah berposisi melakukan yang terbaik untuk hubungannya. Tapi mungkin dia dikhianati dan atau mendapatkan kesakitan, luka yang sangat parah. Sehingga dia berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjalin hubungan untuk dendam. Untuk dia memang hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk menyakiti saja hubungannya, semacam itu. Dan dia mendapatkan kepuasan tersendiri. Beberapa dari mereka mungkin mendapatkan kepuasan tersendiri jika sudah menyakiti orang lain. Tidak peduli dia menyakiti orang lain, asalkan dia bahagia. Untuk beberapa dari mereka lainnya. Menjadi pribadi yang seperti itukah? Atau memang itu adalah bawaan lahirnya? Sifat-sifat seperti itu adalah bawaan lahirnya. Entah yang mana. Di sini pasangan Anda berhadapan. Beberapa dari mereka ini orang yang dalam manajemen hubungan tidak baik, dalam manajemen keuangan tidak baik. Dia berorientasi pada pemasukan dengan cara-cara yang tidak baik untuk kebutuhan royal dia. Untuk berfoya-foya, mendapatkan 1.000 akan dihabiskan seketika itu juga. Semacam itu. Dan bagaimana dengan hari esok? Dia mencari yang bisa memberikan 1.000 lagi di hari esok. Kemudian dihabiskan pula di hari itu. Untuk beberapa dari mereka tidak bisa memanajemen keuangan dengan baik dan hidup hanya untuk berfoya-foya saja. Dan sumbernya dari mana? Dari berbuat tidak baik, menyerap orang dengan cara yang tidak baik. Semacam itu. Sejahat itukah? Iya, dengan tebaran yang ada, dia sejahat itu. Two of Pentacles. Dia berpura-pura bijak. Dengan kata-katanya, dia berpura-pura bijak. Untuk meluluhkan mangsanya, untuk pencitraan bahwa dia orang yang positif. So, dia akan terfokus untuk mendapatkan yang dia inginkan, yang menjadi goalnya. Dan dia akan memanfaatkan untuk kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, jika urusannya dengan materi yang menjadi goalnya. Mendapatkan 1.000, akan dia habiskan 1.000, bahkan 1.500. Dari mana yang 500 lagi? Dia akan mungkin melakukan hutang dahulu, kemudian mencari mangsa lain untuk menutupnya. Atau di sini, jika masih bisa diberikan oleh pasangan Anda, maka dia akan memanfaatkan pasangan Anda, dan jika tidak bisa diberikan akan melakukan pengancaman. Dan pasangan Anda, ya, karena sudah seperti terikat hatinya dan tidak berdaya hatinya, maka akan berusaha memenuhi apa yang dia butuhkan. Kita akan coba lihat bagaimana situasi mereka di tengah apa yang kita baca. Dasar-dasar situasi yang seperti itu, apalagikah situasi mereka saat ini? Beberapa dari mereka hubungannya sedang on-off, sedang berjarak, sedang ada blokir-blokiran, sedang ada perkataan putus, sedang ada perkataan aku sudah tidak mencintaimu lagi, cintamu palsu. Saya lebih merasa orang yang ada di bawah ini sedang memutar balikan fakta, playing victim, bahwa karena kamu menyalah-nyalahkan, karena kamu A, B, C, D, E, F, G, maka aku akan memutuskan hubungan denganmu. Kamu
Ya, seperti itulah. Terjadi perselingkuhan lainnya, mungkin orang yang ada di atas ini mengatakan, kenapa kamu masih berselingkuh? Ya, karena kamu A, B, C, D, E, F, G. Maka aku berselingkuh. Ada perselingkuhan lainnya. Di sini, di tengah mungkin memang sudah ada, mungkin perselingkuhannya bertambah lagi, apakah semacam itu. Dan ada playing victim yang sedang dimainkan oleh orang yang ada di bawah terhadap pasangan Anda. Mungkin saat ini pasangan Anda sedang termenung-menung, sedang tidak banyak bicara, sedang nangis sendiri tanpa sebab yang Anda ketahui maksudnya. Mungkin kalian masih bersama, Anda tidak melakukan apapun, tiba-tiba pasangan Anda termenung-menung, menangis sendiri, ya karena sedang ada masalah dengan orang ketiganya. Oke? Atau jika Anda memang sudah cut off di sini, situasi mereka sedang tidak baik, sedang berjarak, sedang terjadi playing victim, sedang mungkin blokir-blokiran. Atau entah ada perkataan putus yang dengan berbagai alasan, yang dibuat-buat. Saya lebih merasa semacam itu. Dan ya, baiklah. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.